Ya teman-teman, ketemu lagi ya. Ini sekarang saya mau buatin video ya buat teman-teman yang mau upgrade kupling di Ereking. Ini upgrade-nya simpel kok, nggak rumit. Jadi teman-teman juga bisa kok untuk upgrade sendiri. Ya untuk bahannya, ini motor yang restorasi kemarin ya. Ini masih belum beres. Kita tinggal upgrade bagian area kuplingnya. Nah untuk kuplingnya, ini teman-teman bisa pakai ini nih. Ini sebenarnya udah banyak sih, banyak yang pakai jadi udah keuji ya. Ini teman-teman bisa pakai kampas L2S, ini kodenya ini nih 4EU Made in Filipina. Pakainya 3 aja, jangan banyak-banyak. Sama yang 3-nya ini asli Ereking, tapi di sini saya pakai aslinya Ereking asli Jepang. Untuk kampas L2S ini dia lebih tebal ya teman-teman, makanya pakainya cuma 3 dibanding dengan kampas Ereking. Dia yang L2 Super dia jauh lebih tebal. Untuk kampas L2S nya ya nggak harus 3 ya teman-teman. Teman-teman mau pakai 4 mau pakai 5 juga nggak apa-apa, bebas. Yang penting teman-teman bisa ngesetnya aja. Sekarang saya videoin ya ke teman-teman untuk cara pasangnya ya. Tuh sorry ini berisik nih, pinggir jalan soalnya. Ya untuk yang motor ini cuma pakai 3 ya teman-teman, seling 3 lembar L2S, plat ornya 3, soalnya ini motor buat harian bukan buat balap ya. Nah untuk modifikasi di rumah kuplingnya, kalau saya pribadi lebih suka di asli ya teman-teman, daripada harus ngelubang-lubangin gitu. Kalau buat saya gitu, saya pribadi lebih suka dalam keadaan standar. Kalau teman-teman emang mau ngelubang-lubangin ya silakan aja, cuman kalau buat saya pribadi, saya lebih suka pertahanin standar. Sebenarnya untuk motor ini kuplingnya aslinya udah lubang-lubang ya teman-teman nih. Tuh, udah gede-gede lubangnya, dilubang-lubangin gini. Makanya saya males makanya. Karena kalau ngelubangin terlalu berlebihan seperti ini ya, teman-teman harus tahu ya. Kalau teman-teman modif area kupling ini, ngelubanginnya berlebihan, semua dilubangin gitu. Resiko oli masuk ke kampas jadi lebih banyak. Kalau oli masuk ke kampasnya lebih banyak, resiko ke motor slipnya besar. Jadi dia gampang slip ya karena olinya jadi terlalu banyak masuk ke kampasnya karena lubang yang dibuat seperti ini. Kalau memang teman-teman kalau emang mau ngelubangin nggak usah berlebihan, jangan banyak-banyak ngelubanginnya. Makanya kayak motor-motor pure sport, kayak motor apa ya yang 600 cc lah, 600 cc ke atas, dia kuplingnya kan kupling kering, bukan kupling basah. Kuplingnya kupling kering, dia nggak kena oli. Tujuannya itu biar gigitnya lebih sempurna. Nah kalau misalnya ngelubanginnya terlalu berlebihan seperti ini, banyak banget nih lubangnya nih, udah gede-gede. Terus bawaannya di kaki 4 dilubangin semua sampai ketutup-tutup lubangin. Resiko oli masuk ke kampasnya lebih banyak, kampas kena olinya jadi lebih banyak, jadi gampang selip jadinya. Karena dari pabrik udah dibuatin ya teman-teman oli itu, lubang-lubang oli. Emang ini Ereking kopling basah, cuman kalau terlalu banyak ngelubanginnya, terlalu banyak sirkulasi oli di kampas, efeknya begitu, resiko ke mesin jadi gampang selip ya, karena kampas kena olinya jadi terlalu banyak. Itu mah pendapat pribadi saya ya teman-teman. Kalau teman-teman emang mau ngelubangin seperti ini gitu, mau ngelubangin banyak-banyak itu ya sah-sah aja, silakan aja. Cuman kalau saya pribadi saya lebih suka pertahanin dalam keadaan standar. Oh di ini juga nggak ada yang dilubangin kok. Oke sekarang kita lanjut pasang ya kaki 4-nya ya. Ya sebelum kita pasang kampasnya nih buat pemula ya, pasti ini kaki 4 ini harus enteng muternya, harus bebasnya. Ini kenceng nih, berkupling ini kenceng. Kaki 4 ini harus enteng. Kalau kaki 4, kalau teman-teman ngencengin mur kupling ini, kaki 4-nya jadi seret, kupling nggak mau bebas nantinya. Biarpun ditarik handle kupling gigit terus. Nanti yang disalahin PR-nya lah, kampasnya, padahal biang keroknya di sini, kaki 4-nya. Jadi sebelum teman-teman ngecek yang lain ke kupling, permasalahan di kupling, cek dulu nih kaki 4-nya. Ini harus enteng muternya. Oke, sekarang kita pasang kampasnya ya. Ya untuk pasang kampasnya, untuk alurnya bebas ya teman-teman. Teman-teman mau L2S dulu atau mau yang ini dulu, yang ori Ereking dulu, bebas mau yang mana aja. Asal jangan yang ini dulu. Soalnya ini besi nih. Besi kalau ketemu besi ya rusak. Jadi harus ketemu kampas. Ini kan besi nih. Jadi harus ketemu kampas dulu. Bebas mau yang ini dulu atau yang ini dulu.
Oke, sekarang saya pasang ya, nggak usah di videoin ya. Yang saya videoin yang penting-pentingnya aja. Oke teman-teman, ini udah dipasang ya. Ini susunannya ya. Yang ini kalau saya gitu ya. Ini kampas L2S plat, baru diseling dengan kampas ori racking ya. Nah untuk bagian pernya, kalau saya pribadi saya lebih suka per bikinan ini nih. Ini per kopling dapat bikin ya teman-teman. Ini gambarannya nih dengan yang ori. Ini ori racking. Ini per dapat bikin. Teman-teman bisa lihat ya. Itu dia agak panjang juga lebih lebar. Tapi meskipun ini lebih lebar, tapi dia di sininya bebasnya bisa bebas. Kalau teman-teman ganti per kupling, ketika diputar begini dia nggak mau bebas, dia seret, nanti bermasalah di kuplingnya. Kupling akan berat, dia akan mentok nih di sini nih. Nah kalau teman-teman bisa lihat tuh, pada cacat kan ininya. Makanya teman-teman kalau misalnya mau ganti per kupling, pastiin dulu di tutup kaki empatnya dia harus bebas. Oh ya teman-teman, kalau misalnya emang minat nih dengan per dengan kampas gini, jangan minta ke saya ya, saya nggak jual. Tapi kalau teman-teman mau langsung ke Simpos aja nih nomornya nih, catat nih. Sekali lagi saya ingetin, jangan nanya porting ya ke si bos ke nomor ini. Dia nggak tahu, kurang paham kalau masalah porting. Kalau porting pasti dibuangnya ke saya. Teman-teman kalau butuh per kopling kayak begini, yang dapat bikin ini kampas L2 Super ini, hubungin aja ke nomor ini nih. Murah ini, harganya juga sama lah, harganya juga ini nggak nyampe 100.000 per kayak gini. Cobain aja, kalau memang teman-teman emang mau beli langsung kontak ke sini aja ya. Oke teman-teman, ini udah dipasang nih, teman-teman lihat ya susunannya. Kalau udah dipasang gini, teman-teman cek dulu nih sebelum nutup baknya. Tarik handle kuplingnya, perhatiin sisi paling luarnya nih. Nah lihat, sisi paling luar ini dia masih ada di dalam rumah kupling ini. Dalam beberapa kasus ada, kalau teman-teman ganti kaki 4 yang model KW itu ya, yang bukan asli, dia posisinya dia lebih tebal. Kalau handle ditarik, si kampas keluar setengah. Nah kalau teman-teman ngalamin kampas nih, kuping ini nih tuh kuping yang ini nih, kalau kuping ini keluar dari got ini riskan ya teman-teman. Soalnya bisa ngegantung, bisa muter di sini. Nanti kalau muter sini malah jadi selip kuplingnya. Jadi teman-teman habis upgrade kupling atau penggantian kampas seling dengan L2S ini, cek dulu nih bagian ininya, tarik aja handle-nya. Tuh, dia masih aman kan, masih ada di dalam got rumah kuplingnya. Nah, kalau begini aman, dia nggak akan mungkin bisa lolos ke sini karena dia masih di dalam rumahnya. Ini masih jauh kok sebenarnya. Sebenarnya ini bisa kok, kampas 4, plat Ori-King 2 juga masih bisa ini. Ya, yang kedua, sekarang kita tes bebasnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman habis upgrade ini, teman-teman tes nih, tarik handle-nya, putar kerukas, ini harus diam. Ini muter tapi kaki 4 ini harus diam. Kalau kaki 4 ini ikut muter, motor ketika handle ditarik, motor tetap jalan. Nah, sekarang kita tes ya, soalnya kita habis upgrade kampas dan upgrade per ya. Untuk ngetesnya teman-teman tarik handle kopling, masukin gigi, injek rem, dan putar nih mur primernya. Kalau mesin keadaan hidup mah lebih mudah, cuman ini kan mesinnya bloknya nggak ada, jadi mesin belum hidup, jadi saya ngetesnya simple aja seperti ini. Oke teman-teman ya, nih gigi masuk, rem injek, kita putar ininya. Kalau saya putar batang kerukas ini berat, berarti si ininya lengket, gigit terus. Ini harus enteng, saya muter kerukasnya ini enteng, kaki 4 ini diem. Ini teman-teman lihat ya kaki 4-nya nih. Nah kaki 4-nya diem kan. Nah saya muter enteng, berarti ini normal, ini bener. Nah kalau teman-teman ngalamin ketika ngetes begini, si kerukas diputarnya berat lah muternya, berarti dia connect ke sini. Si kupling ngejepit ke gear dan ke ban dan ke rem, jadi di sininya berat. Kalau begini udah normal berarti. Nggak perlu saya tes mesin hidup juga, ini udah yakin kok pasti normal mesinnya. Kalau kuplingnya pasti normal. Oh ya, untuk pernya ini kalau buat saya pribadi ya teman-teman, dengan bobot sekitar
kurang nggak nyampe 60 kilo lah, 55 juga nggak nyampe, saya masih nyaman pakai per ini, nggak terlalu keras. Cuman kalau teman-teman ngalamin keras, terasa terlalu keras, teman-teman bisa ganjel ring nih di sini, pakai ring kecil nih, ganjelnya di luar. Sesudah per ganjel ring, biar nggak terlalu keras. Emang ini per kita pakai untuk balap sih, si bos motor balapnya pakai per ini. Ini per dapat bikin. Oke ya teman-teman, segitu dulu ya teman-teman ya untuk videonya. Kalau teman-teman emang berminat dengan per ini atau dengan kampas L2S dengan selingannya itu, teman-teman bisa langsung kontak ke si bos ya. Nggak usah nanya ke saya harganya, saya nggak jual. Hubunginnya si bos, kan tadi nomornya udah saya cantumin. Oke, terima kasih teman-teman.